Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel On Marketer. Sekarang kita ngebahas di Capture 4 ini tentang review. Review untuk sekarang ini tentang angka kembar ya. Angka kembar, terus kita review kita gimana caranya buat menghadapi angka kembar yang teman-teman mungkin merasa aneh ketika angka kembar tetangga malah melesat, tapi teman-teman kok malah lebih jelek dari hari biasa. Nah itu saya kasih tahu kuncinya kenapa seperti itu ya. Kita bahas dulu untuk angka kembar sekarang ini belum final ya. Untuk nominal ini belum final. Ini di sini ada 3.281 pesanan ya. Jadi belum final, kita cek ke performanya dulu. Nah, ini di hari ini ya sampai jam 21.41, berarti belum fix ya. Udah 104 juta 622.000 ya, 620.000, jadi 100 jutaan lah dari angka kembar bulan lalu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan lah ya. Di sini untuk di bulan kemarin itu di hari bentar tanggal 10 ya. Nah, ini kan tanggal 10, 10 itu 81 ya, 81 juta. Sekarang 11 itu di angka di angka 100 jutaan lebih, dan ini belum final, bisa nyampe 115 atau 120 jutaan kalau sampai jam 12 ya. Nah, ini buat teman-teman yang bingung gimana cara menghadapi angka kembar, karena biasanya banyak yang berbelit-belit, banyak edukasi yang menyesatkan, yang ternyata kok tidak efektif, tidak berjalan di toko yang kecil, ataupun di toko yang menengah, ataupun di toko yang sedang ya. Pertama yang harus teman-teman lakukan, 1 hari sebelumnya preparation ya, persiapan dari persiapannya itu masalah stoknya harus full, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang kosong. Kalaupun kosong, fullin aja. Kalaupun sedikit, fullin aja, upping aja ya, jangan ragu-ragu buat ngaping. Toh teman-teman nggak akan langsung misalkan nih keseharian teman-teman orderan 10, nggak akan mungkin jadi langsung 1.000 ya. Jadi hitung aja 10 kali lipatnya berapa ya. Preparation pertama, stok fullin semua, jangan boleh ada yang kosong ya. Kalaupun kosong, di fullin aja ya. Jadi pede aja dulu kita, masalah barang belakangan nanti ya situasinya. Terus yang kedua, preparation yang kedua itu teman-teman harus memastikan bahwa slot-slot flash sale toko saya itu full ya. Saya kasih contoh di sini untuk pusat promosi flash sale toko saya ini nih semua sampai full kan. Ini berapa tuh, tanggal 11 itu banyak nih, dari per 15 menit ya, dari 00 sampai jam 00.15 ya. Terus per 15 menit sampai dari jam berapa, 13.14, sampai dari jam 2 baru nyampe ke jam 9 dan seterusnya. Diisi full ya. Meskipun ini impactnya tidak buat traffic, tapi buat konversi berimpact banget ya. Kedua, teman-teman itu harus punya produk yang jadi jagoan. Jadi salah satu produk yang dibuat pintu masuk traffic. Udah satu produk pintu masuk traffic, buat yang kedua, buat yang ketiga, buat yang keempat, dan seterusnya. Nah, gimana cara teman-teman buatnya? Misalkan teman-teman itu ada produk 20 produk. 20 produk ini, nah teman-teman, kalau misalkan digabungin jadi 20 varian ya. Terus teman-teman buat yang digabunginnya jadi satu produk, misalkan produk bestseller.
Kedua, teman-teman juga buat produk satuannya, dipisahin. Jadi kan ada totalnya dari 20 produk itu ada 21 produk. Nah, buat produk yang jadi jagonya yang harus mengerucut ke produk tersebut. Nah, gimana cara ngerucutinnya? Ketika di Shopee Video, teman-teman upload yang produk tersebut. Terus ketika flash sale, rajin-rajin yang produk tersebut. Terus ketika campaign segala macam, produk tersebut harus diikutin. Terus juga iklan juga, kalau misalkan teman-teman sudah bermain iklan, itu juga harus diikutin. Satu produk itu aja. Jangan ke produk macam-macam dulu, jangan ke produk yang lain-lain dulu, jangan sok-sokan ngiklanin ke semua produk ya. Taruhannya boncos, jadinya menyerah tanpa syarat. Akhirnya gua kapok ngiklan, gua nggak efektif ngiklan, gua bosen ngiklan, nggak ngiklan lagi ya. Jadi poinnya itu, satu produk buat jalur masuk. Nah, ada yang di komentar tanya, "Bang, profitnya berapa? Gimana gini, nggak profit, gimana sih mana? Belum plus voucher sekian." Nah, gua kasih tahu dia, baca dulu ya tool yang pernah saya share. Nah, pelajari itu dulu. Nah, baru ngitung ke profit orang. Jangan ke profit orang dulu nih, profit kita dulu aja urusin. Ya, profit kita diurusin baru ke profit orang, bisa jadi acuan gitu ya. Nah, kalau di teman-teman kan seller berbeda-beda, nggak bisa jadi misalkan saya disamaratakan dengan yang lain, ataupun yang lain disamaratakan dengan yang lainnya juga. Beda-beda stok, beda-beda apakah produksi sendiri, apakah tadi ada yang nanya impor dari Cina. Gua anti banget ya impor dari Cina, sorry, gua bukan importir dan gua nggak akan pernah jadi importir terlebih dari Cina ya. Terus juga teman-teman harus bisa memastikan bahwa kalau profit itu satu produk dihilangin profitnya, tapi bisa di produk yang lain di double profitnya, itu kan bisa ya. Itu dari kunci dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika menjual unta ya, ketika menjual unta, nah untanya itu dia gak ngambil profit, tapi ngambil profitnya dari pelananya, dari misalkan sabuk untanya, dari gendongan untanya, baru dia ngambil profit. Nah seperti itu teman-teman kuncinya ya. Jadi kuncinya teman-teman jangan pernah rakus akan makan profit yang gede. Gimana mau gede kalau teman-teman sudah punya sifat rakus, ibaratnya gitu ya. Nah makanya satu produk biarkan teman-teman loss, tapi produk yang lain profitable-nya 2 kali lipatin ya. Jadi buat subsidi profit yang memang kita lossin. Nah loss tuh gimana ya, kita jualnya HPP aja gitu. Nah itu buat gerbang masuk ya, buat gerbang masuk seat traffic. Nah itu jadi kata kuncinya, jadi produk kuncinya tuh, jargonnya. Nah terus ketika kita punya produk kunci satu nih misalkan ya, nah gimana kita cara melariskan produk-produk yang lain? Ada beberapa teknik ya, beberapa teknik yang memang ini buat teman-teman aja, saya buka ya, saya bongkar. Jadi kalau misalkan tekniknya sederhana ya, mungkin tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman. Terus nah ini bentar, saya mau buka apa lagi nih, bentar dulu ya. Oh ya ini dulu nih, di promosi dulu, pusat promosi dulu. Nah produk pilihan toko ini kan buat menjaring buat menjaring ketika produk diklik ya. Ketika produk diklik, ini kan di sininya menjadi produk-produk yang lain ya, produk-produk yang lain jadi bisa ikut terjual ya, produk-produk yang lain jadi bisa ikut terjual. Jadi otomatis ini juga dapat exposure dari si produk yang jargon itu ya, yang teman-teman iklanin satu, iklannya satu aja dulu, jangan dulu banyak-banyak. Terus ketika itu udah berjalan, ada teknik yang kedua. Teknik keduanya simpel, teman-teman harus bikin produk seperti ini nih. Saya kasih contoh deh.
Mana contohnya ya? Nah, nah di produk teman-teman sisipkan keseluruhan produk yang ada di toko teman-teman. Jadi misalkan nih ketika teman-teman upload produk, taruhlah sweater, ya pastikan teman-teman juga ya bikin varian kayak gini, bikin foto produk kayak gini ya. Seperti ini, dapatkan produk lainnya, visit ke dalam toko ya. Jadi ketika satu produk teman-teman cukup satu diiklanin tapi bisa menyebar kemana-mana. Karena kan ketika yang iklan ini saya kasih sampel. Sorry. Ketika yang sorry. Nah, ketika yang mencari produk teman-teman misalkan kaos polos misalkan ya. Taruhlah kaos polos ini teman-teman klik, ada kan variasinya nih tuh ya, variasinya. Nah ini ya, pembeli itu tidak semua visit ke dalam toko ya teman-teman ya, ingat ya, tidak semua pembeli visit ke dalam toko ya. Makanya harus diakalin dengan cara, kalau misalkan pembeli baca deskripsi, waduh itu udah 10% paling baca deskripsi ya. Akalin dengan cara masukin varian fotonya di sini. Nih, varian fotonya di sini, terus diarahin untuk visit ke dalam toko seperti ini. Jadi, ketika dia beli kaos polos, oh ternyata di dalam tokonya itu ada juga produk lainnya loh. Ada juga misalkan tank top cewek, ada juga misalkan daleman cewek, ada juga misalkan topi dan segala macamnya gitu. Jadi satu kunci produk yang diiklanin tapi bisa melebar kemana-mana gitu ya, biar teman-teman nggak pusing nih, nggak pusing-pusing lagi. Terus tadi saya baca komentar juga pusing bikin voucher nggak efektif mulu ya. Bikin voucher nggak efektif mulu itu, jadi misalkan gini, kalau perpesanan teman-teman misalkan ini nih, kita balik lagi dulu. Nah misalkan penjualan perpesanan teman-teman ada nominalnya nih ya, nominal misalkan harga teman-teman nih 100.000 penjualan perpesanannya, ternyata harganya itu rata-rata itu misalkan 50 ribuan, otomatis kan 2 pieces setiap pembelinya ya, dirata-ratain pembeliannya 2 pieces. Nah gimana caranya buat ningkatin dari 2 pieces jadi 3 pieces? Nah pakai vouchernya biar efektif. Nah biar efektifnya minimal pembelanjaannya berarti harus beli 3, itu gimana gitu. Terus berapa tuh kalau misalkan rata-rata beli 2 ternyata profitnya taruhlah 15.000, kalau beli 3 profitnya jadi berapa, jadi 25.000, kita rugi nggak sih ngeluarin 5.000? Harusnya enggak kan? Daripada beli 2 profit 15.000, mendingan beli 3 profit 20.000, hilang 5.000. Tadinya harusnya 25.000 jadi profit 20.000, tapi dia beli gitu, beli 3 ya, jadi enggak beli 2. Nah itu cara buat voucher yang efektif tuh. Jadi harus ada datanya juga, dasarnya juga kita buat voucher tuh untuk seperti apa. Apakah untuk menarik pembeli membeli 3, apakah untuk menarik pembeli membeli 1, apakah untuk menarik pembeli membeli 6, dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai bikin voucher tuh udahlah 1.000 tapi profit misalkan 50.000, ya janganlah, yang pelit-pelit lah. Saya profit dikit aja voucher 1.500, 2.000 gitu. Jadi tapi logikanya harus dimasukin dulu tuh, jangan sampai bikin voucher juga kita nggak hitung-hitungan juga gitu. Ya makanya harus dihitung juga
apakah kita bikin voucher ini efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak efektif, ya berarti rubah vouchernya. Kalau misalkan efektif, teruskan vouchernya, bertambah kuotanya. Ataupun ikutan flash voucher. Kalau misalkan efektif, ya teruskan, karena itu kan trafiknya trafik gratis gitu. Makanya tadi ada yang bingung, itu saya harus ngambil profit berapa kalau hitungan flash voucher itu 10.000 bos, sampai 15.000 katanya. Ya di upping lah bos, vouchernya di upping harganya, ya harganya di upping. Terus kan pesaing banyak yang harga-harga murah, lu mau mikirin pesaing terus gak mikirin jualannya kan enggak juga gitu ya. Jadi kalau flash voucher itu menabrak ke semua pembeli, jadi pembelinya acak tuh random ya. Bukan pembeli yang mengejar produk tersebut. Jadi misalkan ini, saya mau nyari voucher mau beli hijab misalkan, enggak juga. Bisa jadi vouchernya itu saya dapat voucher, tertarik dengan flash vouchernya karena mau beli sesuatu, tapi ternyata ada kaos yang bagus nih, jadi beli kaos gitu ya, karena yang ditampilkannya itu vouchernya bukan produknya untuk flash voucher. Jadi gak usah takut masalah pesaing kalau main flash voucher ya. Mau pesaing misalkan harganya 1.000 perak, 2.000 perak, kita jualan 15.000 misalkan ya, terus kalian udah takut gitu, udah takut duluan. Yang jadi pertanyaan, yang 1.000 tampil apa enggak ya. Kalau misalkan teman-teman jualan 1.000, misalkan 1.000 rupiah, taruhlah kaos polos dewasa. Nah yang jadi pertanyaan, itu bakal tampil nggak produknya, kan seperti itu. Jadi jangan takut dengan pesaing yang memang harganya rendah juga. Jadi masing-masing punya counternya juga gitu ya. Jadi masing-masing punya marketnya juga. Kenapa iPhone lebih laku dari merek A misalkan ya, seperti itu, padahal harganya mahal. Nah itu masing-masing punya marketnya. Jadi teman-teman gak usah takut, selama kita jalanin aja ya, jalanin aja baru kita belajar. Nah itu lebih bagus daripada belajar dulu baru kita berjalan ya. Kan ada bahasanya learning by doing. Nah harusnya doing by learning ya. Gerak aja dulu gitu, jangan ragu. Kalau misalkan teman-teman, saya masih jelek nih mas, ataupun misalkan saya nggak growth atau saya hanya diam di tempat aja malahan makin nurun. Nah pertanyaan saya itu, mas sudah melakukan apa? Jadi teman-teman sudah melakukan apa? Apakah memang melakukan yang lebih dari bulan kemarin atau sama aja? Kalau sama aja ya, jangan berharap jadi growth ya. Kalau sama aja jangan berharap jadi growth. Sama dengan bulan kemarin itu udah lebih bagus ya. Misalkan gini, kalau bulan kemarin teman-teman melakukan A dan B, nah ketika bulan berikutnya teman-teman melakukan A dan B, itu udah sama hasilnya dengan bulan kemarin, itu udah luar biasa ya. Tapi kalau teman-teman di bulan kemarin melakukan A dan B, dan bulan berikutnya teman-teman melakukan A, B, dan C, nah itu nggak akan mungkin jualannya bakal turun ya. Karena pertama, effort yang dilakukan teman-teman pasti lebih juga. Nah kemarin kan saya sudah share tuh masalah tuh tentang activity ya, tentang activity campaign. Nah nanti untuk toolnya nanti saya share, saya biar di clearin dulu. Nah ini kan buat kontrol kita juga nih. Nah ini tanggal 11 nih ya, sekarang nih, hari ini nih, campaign angka kembar nih. Nah 11 kan kita bol nih, misalkan besok misalkan kita bol lagi. Nah kita kan tahu nih ininya apa. Ini data pilot ya, jadi tinggal tarikan dari data sini masuk ke sini untuk kontrol di hari ini tuh ada apa aja, campaign apa aja, terus flash sale apa aja gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa kontrol juga. Nah ketika ini flash sale-nya di bulan November 41, terus di bulan Oktober
37, logikanya bakal naik nggak? Pasti naik otomatis ya. Kita cek datanya. Datanya harus per bulan ya. Kita cek datanya dari harus per bulan sih. Ya dari sini juga udah ketahuan lah ya. Misalkan kalau ini, nah penjualan ini udah dibandingkan bulan kemarin udah naik tuh 0,13 ya, 0,13. Tapi datanya nggak valid nih. Ini 645. Ini kita belum sebulan nih. Kalau ditarik per minggu agak susah juga ya. Otomatis ini bakal naik gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan melakukan effort yang lebih ya, kampanyenya lebih besar dari bulan kemarin, otomatis itu akan naik dengan sendirinya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin ini bakal naik apa enggak, ya pasti naik lah ya, karena teman-teman melakukan effort yang lebih gitu. Nah ini 41, ini plus vouchernya berapa gitu ya, di sini promonya, karena kan terbagi 3 aja di traffic tuh sebenarnya. Nah setelah preparation itu, nah teman-teman udah flash sale toko udah full, voucher udah di setting oke misalkan ya, terus produk udah stoknya full. Nah tinggal kontrol aja teman-teman, tinggal kontrol masalah pesanannya. Sesederhana itu teman-teman sebenarnya, tapi harus dilakukan dengan konsisten ya. Jangan sampai bosen, kita ngelakuin campaign bosen terus ketinggalan ikuti kampanyenya udah berakhir gitu ya. Terus ada flash sale Shopee malah jadi ditolak flash sale-nya. Makanya harus dicatat tuh harga terendah 30 hari terendah itu berapa gitu ya. Terus untuk di bulan depan itu kan harga layanan sudah mulai naik jadi 6,5 ya, dari 4,1 untuk di luar gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra gitu. Jadi siap-siap teman-teman buat settingnya. Nanti toolnya juga yang saya share sudah saya setting berdasarkan layanan terbaru gitu ya. Terus apalagi nih teman-teman untuk ngebantu teman-teman, sebenarnya teknik-teknik saya tuh kecil-kecil teman-teman. Jadi teknik-teknik yang nggak kepikiran sama yang lain. Hal-hal kecil itu bisa menumbangkan hal-hal besar sebenarnya. Jadi kayak tadi yang ini ya, ini kan sederhana sebenarnya, tapi punya impact gak? Oh jelas punya impact gitu ya, karena habit pembeli itu nggak akan baca deskripsi juga ya. Makanya diberitahu nih di dalam toko teman-teman itu ada apa aja sih sebenarnya yang bisa mungkin lebih membuat jadi konversi gitu, daripada ketika dia ngeklik produk yang ini, oh ternyata nggak sesuai misalkan, oh ternyata di dalam itu tuh ada kaos salur juga, oh ternyata ada hoodie juga, oh ternyata ada sweater juga, barulah dia visit ke dalam toko. Nah di dalam toko simpanlah jebakan-jebakan yang membuat pembeli tidak akan pernah meninggalkan toko tanpa check out gitu. Ya teman-teman ya, jebakannya apa sih ya? Respon chat harus bagus, terus voucher available gitu ya. Terus ketika tampilan toko itu harus memudahkan teman-teman ya, jangan sampai membingungkan. Nanti di judul judul video yang berbeda ya, yang ada episode 1 2 3 itu kan teknik-teknik dasar dengan praktek, terus sampai ke teknik yang lebih dahsyatnya gitu ya. Nah ini kan
dari tampilan toko misalkan yang ini ya. Nah, ini kan kategori udah dipermudah di sini. Jangan jangan mengandalkan yang di sini nih. Jangan mengandalkan di sini basi gitu ya. Nah, kategori di sini udah terpapar. Jadi ketika pembeli datang ke toko teman-teman, misalkan toko berbentuk fisik nih ya, begitu masuk ya, biasanya kan disambut sama security kalau di mall ya, silahkan masuk atau segala macam. Atau ada pelayannya gitu ya, mau cari apa, terus mau cari misalkan celana dalam, di sebelah kiri, mau celana panjang, di sebelah kanan, diarahin. Nah, ini pun sama teman-teman, implementasikan ke toko online. Nah, seolah-olah di toko online itu memang udah dibuat untuk mempermudah, seperti ada pelayan tokonya juga. Jadi, saya mau cari t-shirt, ada di sini, klik di sini t-shirt. Saya mau cari hoodie, ada di sini, tinggal klik jalan pintas di sini. Atau t-shirt anak cari di sini, atau boxer full print cari di sini. Nah, ketika di sini, nah acuannya masalah marketing ya. Ada hot sale, ada spring sale, ada Black Friday, ada flash sale, ada new arrival, rilisan spesial, Monday sale, main in fashion, kid in fashion gitu ya. Jadi untuk mempermudah atau menggayat pembeli supaya lebih tertarik nih. Ternyata ini produk rilisan spesial mana aja sih. Nah, dikliklah tombol tersebut, masuk ke rilisan spesial doang. Nah, itu ketika produk teman-teman memang lumayan banyak nih ya, lumayan banyak. Nah, untuk produk yang lumayan banyak itu akan mudah terjual jika memakai tool seperti ini tampilannya gitu ya. Untuk produk yang sedikit gak usah pakai yang ini juga nggak apa-apa ya, sementara itu aja dulu. Jadi sementara produknya ada dulu, yang penting ada bannernya gitu ya. Terus biar teman-teman juga lebih mempermudah untuk menjual produk-produk yang memang slow moving ya. Karena kan kalau misalkan banyak itu sampai 5 page itu slow moving, susah tuh kelihatannya sama orang gitu ya. Jadi biar kita buat jalan pintas untuk memudahkan orang membeli produk tersebut. Karena produk tersebut itu menjadi slow moving karena produk itu tidak terlihat teman-teman, bukan tidak laku ya. Jadi setiap produk itu baik misalkan celana ataupun elektronik itu pasti ada yang suka juga, pasti ada yang nggak suka juga ya. Jadi bukan tidak laku tapi tidak terlihat teman-teman ya. Pastikan lagi produk teman-teman itu bukan tidak laku tapi tidak terlihat dan tidak tampil dan tidak ditampilkan ya. Tidak ditampilkan oleh siapa ya? Teman-teman. Nah, tidak ditampilkan, tidak berusaha ditampilkan di paling atas ya. Rumusnya yang saya share di video yang pertama kedua, rumusnya posisi paling atas itu posisi yang terbagus ya. Posisi paling atas posisi paling bagus, entah di iklan, entah di toko, di sini berarti di sini yang paling bagus. Nanti kan flash sale itu langsung loncat ke sini ke paling atas kan ya. Nah, kenapa flash sale itu bisa mendatangkan konversi yang lebih besar dari produk yang kita tampilkan. Nah, itu karena fungsinya pasti dia di posisi paling atas. Nah, ketika teman-teman sudah tahu tekniknya seperti itu, tanpa harus flash sale toko pun teman-teman sebenarnya tinggal ke atasin aja produknya. Kan simple, beres. Jadi hal kecil kan itu, tapi bisa memperlancar penjualan teman-teman juga dan mempermudah pembeli untuk membeli produk teman-teman. Ya, nanti di video selanjutnya ada tekniknya juga, ada saya lebih fokus untuk menjawab komentar-komentar juga ya, biar kita bahas. Nah, kalau teman-teman mau dibahas tokonya, bisa teman-teman tulis username tokonya di komentar ya, username tokonya kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kita bahas terus apa yang kurang, apa yang sudah bagus, apakah memang produk teman-teman itu memang price-nya itu memang sudah sesuai dengan market atau terlalu gapnya terlalu jauh. Nah, ketika terlalu jauh apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena memang ketika misalkan teman-teman jual kaos, ada kan kaos polos dewasa 100.000 10
100.007, 100.005 ya. Terus gimana caranya teman-teman buat yang harganya 45 ribuan, 35 ribuan ataupun yang 55 ribuan bisa terjual juga. Karena saya yakin kalau teman-teman misalkan menjual produk itu ya, kalau misalkan di Shopee serba salah kadang-kadang ya. Biaya layanan, ketika kita jual mahal untuk dapatin profit yang lumayan ternyata susah gitu ya. Nah, itu harus ada triknya yang tadi saya jelaskan. Ada produk pembuka traffic, pembuka gerbang ya. Karena ketika visitor sudah masuk, mau berapapun yang mahal itu akan kebeli ya. Ketika trafiknya sudah kenceng, semahal apapun produknya itu akan terbeli, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai nggak dilakukan. Terus video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu ditonton sampai habis. Karena biasanya saya ngasih clue-clue kecilnya itu sambil jalan gitu. Saya kan bukan pemateri yang handal, yang misalkan memang sorry ya, jual ludah misalkan ya, yang memang ada terstruktur kayak seperti dosen, guru, bukan ya. Karena saya di sini lebih ke prakteknya ya, praktek gimana jadi marketing, gimana jadi penjualan, itu memang bidangnya saya gitu ya. Terus kalau misalkan insight-insightnya biasanya sambil jalan nih kayak tadi ya, teknik-teknik kecil-kecil itu kan memang kalau teman-teman tidak tonton full itu tidak akan tahu tuh teknik-teknik kecil yang memang lebih powerful, lebih menggigit sebenarnya itu tuh ya. Kalau yang saya analisa gitu ya. Terus teman-teman pastikan stok teman-teman itu jangan sampai ada yang kosong. Nah itu ya saran saya ya, terlebih yang diiklanin. Jangan sampai ada yang kosong ataupun bolong-bolong. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi pembeli mau check out atau tidak. Ketika misalkan teman-teman ada 20 varian, nah 4 variannya kosong, nah itu akan berpengaruh kepada konversi. Coba teman-teman tes aja ya. Ketika teman-teman misalkan 5 varian kosong, terus teman-teman fullin stoknya, itu pasti ngaruh konversinya. Ya, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena memang di perjalanan 2020 saya udah ngelakuin testing segala macam. Oh, ternyata ini mempengaruhi, ternyata ini tidak. Oh, ini ternyata bagus. Oh, ini ternyata growthnya seperti ini, gitu ya. Terus nanti di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang seputar live streaming ya. Seputar live streaming, gimana caranya teman-teman yang tidak bisa live streaming, tidak berani live streaming menjadi lebih berani ya. Terus yang terbata-bata untuk tampil di depan kamera karena misalkan teman-teman gantengnya tiada tara ya, malu menampilkan wajah dan akhirnya tidak akan pernah jadi pemalu lagi ya. Jadi nanti saya buat di pembahasan berikutnya itu lebih ke step-stepnya di semua apa yang saya lakuin gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kontak saya ya ataupun di komentar nanya WA tentang saya, nah saya punya waktunya itu Sabtu dan Minggu teman-teman gitu ya. Sabtu dan Minggu itu fokus untuk keluarga dan juga sedikit waktu untuk konten gitu ya. Nah buat edukasi teman-teman agar lebih powerful nih, karena saya mengalami apa yang teman-teman rasain di tahun 2020. Saya juga berusaha nyari di YouTube, berusaha coba, ternyata ada namanya dulu tuh saya ruang guru ya, ruang guru. Ternyata tekniknya seperti itu dan dijual dengan harga yang aduh sekian gitu ya. Nah alhamdulillahnya dari situ berjalan berjalan ngulik sendiri tuh, ternyata oh di lapangan itu tidak seperti yang diteorikan gitu ya, tidak semanis itu teman-teman di lapangan itu, karena adanya persaingan. Kalau teori kan terstruktur ini makanya para mentor Shopee pun kalau misalkan saya perhatikan kan ngebahasnya hanya sebatas teoritisnya aja gitu, tidak sebenarnya hal-hal kecil apa sih yang membuat
produk bisa jadi laku gitu. Terus apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Tidak membahas sedetail itu. Nah, makanya untuk setiap videonya saya harap teman-teman juga tonton keseluruhannya biar nyambung gitu, biar logikanya sama nih, nanti stepnya makin berat teman-teman. Nanti begitu ke ads ataupun misalkan logika pemahaman iklan, bukan datanya aja ya. Kalau data-datanya basi tuh teman-teman. Kalau data itu ACOS ya, ROI segala macem, itu return of investment segala macamnya, itu ngebahas itu teman-teman muak pasti, basi gitu ya. Jadi itu teknikal kan, teknikal. Oh ini ya. Tapi prakteknya kan nggak, mana prakteknya ya, kan agak kesulitan juga teman-teman. Nah, makanya saya mau bongkar dulu logikanya dulu nih, cara berpikirnya iklan tuh seperti apa, algoritma iklan tuh seperti apa, terus teman-teman tuh harus seperti apa buat ngejarnya. Jadi jangan sampai juga teman-teman sudah lihat di video kemarin ya, iklannya 12 juta 800-an tapi bisa omsetnya setengah M lebih gitu. Jadi teman-teman harus punya pemikiran yang memang, oh ternyata alurnya tuh seperti ini loh gitu ya. Algoritma di Shopee, algoritma produk gitu ya. Jadi kan algoritma tuh algoritma toko, algoritma produk ya, algoritma eh, keseluruhannya itu kan memang apa ya, harus berbarengan gitu teman-teman. Toko membaik, produknya bagus gitu ya, eh, harus seirama lah ibaratnya ya, harus seirama. Jadi teman-teman juga nanti kita bongkar tuh satu-satu, jangan, akan lebih berat kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti video-video sebelumnya, nanti gak akan nyambung gitu ya, gak akan nyambung. Jadi saran saya, coba habiskan dulu video-video sebelumnya, baru kita ke next step yang, karena semakin capture 15 ya sampai ke capture 20 itu super super kuncinya banget, super kuncinya banget. Nah, ketika saya harus menjelaskan itu harus melalui step yang ini dulu ya, biar teman-teman logikanya kebuka dulu, baru bisa seirama dengan pembahasan saya di sini ya. Jadi paling itu aja teman-teman video kali ini. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas masalah live streaming ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.